Cuma ini terjingok sampai Mesir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan hadir di majelis ilmu, majelis yang merupakan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di taman surga ini, Allah kembali mengumpulkan kita di taman surganya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin, bersama kekasih kita semua baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang keistimewaan salat sunnah wudu dan salat sunnah tasbih. Kita awali dengan salat sunnah wudu. Artinya seorang muslim setelah berwudu yang sempurna dianjurkan untuk melaksanakan sholat minimal 2 rakaat, yang mana 2 rakaat ini disebut dengan sholat sunnah wudu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Uqbah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Uqbah berkata, kanat alaina riayatul ibli. Dulu kami punya tugas, kata sahabat Uqbah, untuk menggembala onta-onta. Faja'at naubati. Kemudian satu hari datang giliranku untuk menggembala sekaligus menggiring pulang onta-onta yang sudah digembalakan itu. Kata sahabat Uqbah, farawwahtuha bi'ashiyyin. Suatu hari aku pernah menggiring onta ini pulang di sore hari. Fa adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Ketika aku sampai, aku mendapatkan Nabi sedang dalam kondisi berdiri dan sedang menyampaikan hadis, sedang menyampaikan suatu sabda kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Wa adraktu min qaulih, aku sempat dengar sebagian dari isi tausiah, isi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dengar? Kata sahabat Uqbah, aku sempat mendengar Nabi bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yatawadda, berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian ia sempurnakan wudunya. Wudu, ini syarat yang pertama nih Pak, wudunya yang sempurna.
Artinya galo-galonya 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, istinsarnya 3 kali. Sesempurna mungkin. Thumma yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian setelah wudu yang sempurna, ia melaksanakan salat 2 rakaat. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Dengan tulus menghadapkan hati dan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sepenuh hati melaksanakan salat itu. Kalau dia sudah wudu yang sempurna, kemudian disempurnakan dengan 2 rakaat, apa kata Rasulullah? Illa wajabat lahul jannah, kecuali orang itu pasti masuk surga, mendapatkan surga. Ya salah. Wudu yang sempurna, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu. Kata sahabat Uqbah ketika mendengar hadis ini, hadisnya tadi kurang lebih kalau kita ulang lagi, tidaklah seorang muslim mengambil wudu yang sempurna, kemudian ia sholat 2 rakaat kecuali baginya mendapatkan surga. Kata sahabat Uqbah, faqultu ma ajwada hadhihi. Alangkah indahnya hadis ini, alangkah indahnya sabda Nabi ini. Tapi ketika beliau mengucapkan itu, fa idza qailun yaqulu baina yadayya, mendadak setahu-tahu ada orang berdiri di hadapan saya berkata, allati qablaha ajwad, yang sebelumnya lebih bagus. Fa idza fa nazartu fa idza Umar bin Al-Khattab. Jadi kata sahabat Uqbah ini ketika mendengar hadis Nabi tadi bahwasanya dengan wudu yang sempurna kemudian salat 2 rakaat seorang muslim akan masuk surga, ia berkomentar ma ajwada hadhihi, alangkah indahnya hadis Nabi ini. Tahu-tahu ada orang berdiri di hadapannya berkata yang sebelumnya lebih indah. Karena sahabat Uqbah tadi kan dengarnya sebagian, karena dia nyampe, Nabi sudah sampai pada titik itu. Rupanya ketika dilihat Umar bin Khattab tepat berada di hadapan sahabat Uqbah. Faqal inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Sungguh aku melihatmu datang terlambat barusan. Al-an wa ma sami'ta ma qalahu qablahu, dan engkau tidak mendengar apa yang sudah disampaikan Nabi sebelumnya. Loh, memang Nabi ngomong apa sebelum yang ini? Kata sahabat Umar, ma minkum. Apa kata Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh sahabat Umar? Ma minkum, tidaklah salah satu di antara kalian, min ahadin yatawadda fayubligh au fayusbigh, kemudian dia sempurnakan wudunya, al-wudu'a, thumma yaqul, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a, diizinkan untuk masuk dari pintu manapun yang ia mau. Ini yang dimaksud oleh sahabat Umar, lebih mudah dan ganjarannya lebih dahsyat. Apa itu? Kata sahabat Umar, wahai Uqbah, tadi kamu nggak dengar, sebelum ini Nabi ngucapin yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah satu di antara kalian mengambil wudu kemudian dia sempurnakan wudunya. Kemudian setelah wudu dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau dalam riwayat lain Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah, jika ada orang muslim wudu yang sempurna kemudian ditutup dengan doa itu, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, silahkan mau masuk yang lewat mana. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah berjumpa dengan sahabat Bilal bin Rabah. Bilal, ta'al sini. Apa yang sebetulnya kamu lakukan? Ya, arja amalin amiltahu. Perbuatan apa yang sebetulnya kamu lakukan sampai-sampai saya ini, kata Rasulullah, sami'tu duffan 'alaik. Aku mendengar langkah kakimu di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Bilal, "Bilal, kamu ini ada amalan apa sih? Kok sampai-sampai saya mendengar suara langkah kakimu di surga?" Apa jawaban sahabat Bilal? "Ya Rasulullah, tidaklah aku bersuci, berwudu, kecuali setelah wudu itu aku sholat ya Rasulullah." Sholat sunnah wudu. Ganjarannya apa Pak? Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa dimudahkan mengamalkan ini, insya Pak Ustadz. Kalau saya mengambil wudunya setelah asar atau selepas subuh, misalnya ba'da sholat subuh, sholat, zikir, batal. Kemudian dia ambil wudu. Boleh nggak Ustadz saya sholat habis wudu itu? Padahal saya pernah ngaji, katanya setelah subuh nggak ada lagi sholat. Atau setelah asar, katanya setelah asar juga tidak ada sholat. Kata Nabi Muhammad, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghriba asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari. Tidak ada salat setelah asar sampai terbenam mata. Nah, sekarang kalau saya wudunya ba'da asar atau wudunya ba'da subuh, boleh enggak Ustaz saya salat sunnah wudu? Jawabannya boleh, walaupun di waktu yang dilarang. Kenapa Ustaz? Dalam madhab Imam Syafi'i, salat sunnah yang punya sebab itu dibolehkan meski di waktu yang terlarang. Maksudnya salat punya sebab, ya seperti salat wudu. Bapak salat sunnah wudu itu sebabnya apa? Karena kalau tidak ada wudu, ada nggak salat sunnah wudu? Dakate. Artinya salat ini punya sebab. Nah, salat yang punya sebab itu boleh dilakukan meski di waktu yang terlarang. Salat tahiyatul masjid itu termasuk salat punya sebab. Apa sebabnya Ustadz? Ya masuk masjid. Garo-garo masuk masjid, kita disyariatkan salat tahiyatul masjid. Nah, kalau Bapak masuk masjidnya ba'da asar atau ba'da subuh, itu kan waktu yang dilarang sholat. Boleh tidak sholat tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Karena sholat itu punya sebab. Kira-kira jelas Pak? Sholat gerhana itu juga sholat punya sebab. Apa sebabnya? Ya gerhana. Kalau terjadi gerhananya ba'da asar, gerhana matahari, boleh tidak sholat Ustaz? Boleh. Jadi yang nggak boleh itu apa Ustaz? Sholat sunnah yang tidak punya sebab. Ya seperti sholat mutlak misalnya, itu nggak boleh di waktu-waktu yang terlarang. Oke, ini artinya sholat sunnah wudu, kapanpun kita ambil wudu disunnahkan sholat 2 rakaat. Niatnya boleh pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, pakai hati. Adapun lafalnya untuk membimbing hati, usolli sunnatal wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal wudu' rak'ataini lillahi ta'ala. Cukup. Baik Pak Ustaz, kebetulan aku ini tidak wudu di rumah, wudunya di masjid, di tempat wudu yang ada di masjid. Aku ambil wudu Pak Ustaz. Setelah aku ambil wudu, aku masuk masjid. Nah, sholat apalah aku kira-kira? Sholat sunnah wudu
atau sholat tahiyatul masjid? Karena sebabnya dua, siko habis wudu, satunya habis masuk masjid. Mak mana Ustaz? Apa dia? Yang mana dulu kira-kira? Disebutkan oleh Al-Imam Syarwani, salah satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh sholat 2 rakaat, niatnya salah satu bebas, nak sunah wudu boleh, nak sholat tahiyatul masjid boleh, insya Allah bisa mewakili satu sama lain. Tetapi yang afdal, kalau nak sholat dua-duanya, dahulukan sholat tahiyatul masjid. Insya Allah dengan itu tidak gugur syariat sholat sunnah wudu. Kira-kira jelas Pak? Insya. Tapi kalau waktunya pendek, sempit, sholat dengan salah satu niat, boleh dengan sunnah wudu, boleh juga dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang berikutnya, surat apa yang bagus dibaca Ustaz di sholat sunnah wudu? Anjuran ulama ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, fayundabu salatu rak'ataini aqibal wudu wa kadzal ghuslu wa yahsun, ya. Ini menurut para ulama ya. Dan baik untuk dibaca di 2 rakaat itu, rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Jadi setelah Al-Fatihah di rakaat pertama baca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Dengan demikian secara ringkas kita sudah jelaskan ya, yang pada intinya keistimewaannya orang yang istiqomah menjaga salat sunnah wudu, wajabat lahul jannah, untuknya surga. Berarti apa tadi syaratnya Pak? Wudu yang sempurna, kemudian salat 2 rakaat. Dan tadi ada hadis juga dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab, kalau bisa wudu yang sempurna itu bukan sekedar jumlah, tapi wilayahnya. Kalau wajibnya sampai siku, tambah sedikit sampai lengan. Kalau wajibnya sampai mata kaki, tambah sedikit sampai betis. Kalau rambut wajibnya dalam mazhab Imam Syafi'i sebagian rambut, usahakan pacak sebanyak-banyaknya. Insya Allah itu tanda kesempurnaan wudu. Setelah itu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Nak ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang berikutnya salat tasbih. Disebut salat tasbih karena di dalamnya banyak membaca tasbih. Berapa rakaat Ustaz salat tasbih? 4 rakaat. Berapa jumlah tasbih yang dibaca Ustaz? 300 kali. Setiap rakaatnya 75 kali. 75 kali 4, 300 kali. Hukumnya apa Ustaz? Hukumnya sunnah. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa namun rugi. Dan ini menurut 3 madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi menganggap ini sunnah. Hanya Imam Hambali saja yang mengatakan tidak disunnahkan, tapi nak dilakukan boleh. Salat tasbih. Kaget kalau ada yang ngomong itu hadisnya lemah, salat tasbih. Sampaikan kepada yang mengatakan hadisnya lemah, para ulama berbeda pendapat terkait dalil salat tasbih. Ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, bahkan sebagian ada yang mengatakan palsu. Tetapi kata Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki, kata beliau setelah meneliti semua sanadnya, semua jalur-jalur hadisnya, kata beliau wat tahqiq, setelah melalui penelitian yang mendalam,
annal haditha la yanhattu an darajatil hasan, bahwasanya hadis tentang syariat salat tasbih tidak kurang dari derajat hasan. Karena riwayatnya banyak. Maksudnya hasan itu apa dia, Ustaz? Bagus. Derajat hadis itu sahih, hasan, dhaif, lemah. Lebih lengkapnya lagi mutawatir itu 100%. Sahih itu di atas 50, ya 80%. 70%, 80%, 90% itu hadis sahih. 60%-an ini mempermudah baik. 60%, 60 itu hadis hasan, 70% hadis hasan. Dhaif 50 ke bawah. Palsu 0. Bukan hadis Nabi. Kalau hadisnya palsu. Intinya apa? 3 madhab jumhur, mayoritas ulama mengatakan sholat tasbih itu sunnah, disyariatkan. Dalilnya setelah dikumpulkan seluruh riwayatnya, minimal derajatnya hasan. Baik. Kapan boleh dilakukan sholat tasbih, Ustaz? Kapan dilakukan sholat tasbih? Boleh siang, boleh malam. Tetapi tidak boleh di waktu yang terlarang. Kenapa? Karena sholat ini sholat sunnah yang tak punya sebab. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau sholat sunnah yang ada sebabnya boleh meski di waktu yang terlarang. Sholat tasbih karena tidak ada sebab yang menyebabkan kita sholat tasbih, maka tidak boleh dilakukan di waktu yang berarti tidak boleh pada asar, berarti tidak boleh pada subuh. Waktu yang terlarang itu berapa, Pak? 5. Ada 5 kita dilarang sholat itu. Pada subuh, saat terbit matahari, saat terbit ya, syuruk, saat istiwa. Istiwa itu ketika matahari persis ada di kepala gitu. Kemudian ba'da asar yang keempat. Kemudian saat terbenamnya matahari. 5 waktu dilarang sholat. Selain daripada waktu itu, nak jam 9, nak jam 10, nak ba'da zuhur, nak ba'da isya, nak ba'da maghrib, mau tengah malam, sebelum subuh, boleh melaksanakan sholat tasbih. Kira-kira jelas, Pak? Insya Allah. Nah, sekarang bagaimana tata caranya, Ustaz? Tata cara sholat tasbih yang tadi kata Ustaz ada 300 tasbih. Kemudian setiap rakaatnya berapa tadi? 75. Saya bacakan sabda Nabi Muhammad dan ini riwayat yang paling bagus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, lil Abbas bin Abdul Muttalib, kepada pamannya yang bernama Abbas. Apa kata Rasulullah? Ya Abbas, ya Amma, duhai pamanku tercinta. Ala u'tika, maukah engkau aku beri sesuatu? Ala amnahuka, maukah aku berikan kepadamu sesuatu atau aku berikan ahbuka hadiah kepadamu sesuatu? Ala af'alu bika 10 khisalin, maukah kamu aku lakukan yang dapat memberikanmu 10 kebaikan? Idza anta fa'alta, yang mana jika kamu lakukan duhai pamanku, ghafarallahu laka dzambak, maka niscaya Allah akan mengampuni dosamu. Awwalahu wa akhirahu, dosa yang awal dan yang terakhir. Qadimahu wa hadithahu, dosa yang lama ataupun dosa yang barusan terjadi. Khata'ahu wa amdahu, yang tidak sengaja ataupun yang sengaja. Saghirahu wa kabirahu, kecil atau besarnya. Sirrahu wa alaniyatahu, baik dosa yang diam-diam ataupun dosa yang tampak di mata orang. Itu yang dimaksud 10 jenis dosa yang akan digugurkan oleh sholat tasbih. Apa tadi, Pak? Dosa awal dan akhir,
dosa yang lama yang baru, dosa yang sengaja yang tidak sengaja, dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa yang diam-diam yang tidak terlihat orang ataupun yang tampak. Maukah engkau aku ajarkan amalan yang bisa menggugurkan 10 jenis dosa itu? Asyra khisalin, itulah 10 ya khisal yang dimaksud, 10 jenis dosa yang akan diampuni oleh Allah. Mau, jelas sang paman mau. Apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, antusalliya 4 rakaat. Engkau wahai paman salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rak'atin. Engkau baca di setiap rakaat bi Fatihatil Kitabi wa surah. Baca Al-Fatihah, baca surat. Fa idza faraghta minal qira'ati fi awwali rak'atin, jika kamu selesai dari membaca surat, baca Al-Fatihah selesai sampai amin, kemudian baca surat selesai, sebelum ruku' bacalah tasbih. Kata Rasulullah, faqul wa anta qa'im, bacalah doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak? 15 marrah, 15 kali. Thumma tarqa', kemudian ruku', dan saat ruku' bacalah 10 kali. Lah berapa? 15 tambah 10? Selawi. Thumma tarfa' ra'sak, kemudian angkat kepalamu dari ruku', i'tidal, fataquluha 10. Baca dari ruku', i'tidal, baca lagi 10. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah berapa? 35. Thumma tahwi sajidan, kemudian sujud, dan di sujud fataquluha wa anta sajid, baca dalam kondisi sujud 10, baca lagi 10. Sudah berapa? 45. Thumma tarfa'u ra'sak minas sujudi fataquluha 10, kemudian duduk di antara 2 sujud, baca lagi 10. Sudah berapa? 55. Kemudian fadzalika thumma tasjud fataquluha 10, kemudian sujud lagi yang kedua, baca lagi 10. Jadi berapa? 60. Thumma tarfa ra'saka minas sujudi fataquluha 10. Kemudian bangun dari sujud yang kedua, duduk istirahat sebelum berdiri, ada duduk, baca sebelum berdiri, saat duduk tadi 10, 10 lagi. Jadi berapa? Kata Nabi Muhammad, fadzalika 75, itulah 75 fi kulli rak'ah, setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi 4 rakaat, engkau lakukan itu diulang lagi selama 4 rakaat. Jadi totalnya berapa? 300 tasbih. Nanti saya praktekkan. Kemudian kata Rasulullah, wa in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marrah, kalau bisa setiap hari sekali, faf'al, maka lakukanlah. Fa illam tastati', tapi jika enggak mampu melakukan setiap hari, fa fi kulli jum'atin marrah, setiap Jumat atau setiap minggu sekali. Kalau enggak mampu setiap minggu sekali, fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah, sebulan sekali. Enggak bisa setiap bulan sekali, fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, setiap 1 tahun sekali. Fa illam taf'al, enggak bisa juga setahun sekali, fa fi umrika marrah, seumur hidupmu minimal sekali pernah sholat tasbih. Kalau sebagian di Indonesia ini ada yang menyiasatinya di 10 malam terakhir Ramadan diisi dengan sholat tasbih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan coba praktekkan ya, dan nanti saya rangkum pakai ini kali.
Tidak sampai sujud Pak ya, yang penting terbaca. Niatnya pakai hati, dibimbing pakai lisan boleh. Jika yang perlu usolli sunnat tasbih 4 rakaat lillahi ta Allahu akbar. Seperti biasa baca doa iftitah. Ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, baca surat bebas, mau surat apa saja. Yang dianjurkan surat At-Takatsur di rakaat pertama. Alhaakumut takatsur. Setelah selesai apa di ujung ayatnya itu? Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sebelum rukuk baca 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak 15 kali. Setelah selesai 15 kali, Allahu akbar. Baca tasbih bawaan sholat yang aslinya dulu. Apa bacaan aslinya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, ya, boleh ditambah wa bihamdih. Setelah 3 kali baca itu baru baca 10 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan terus sampai 10 kali sami'allahu liman hamidah. Baca dulu doa aslinya. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Boleh Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca lagi 10. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya nambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau berdasarkan sabda Nabi di sini cukup dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 kali. Kemudian sujud. Sujud baca dulu tasbih yang aslinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la sampai 3 kali. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Kemudian duduk. Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Seterusnya baca lagi sebelum sujud yang kedua subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 baru Allahu akbar. Baca tasbih bawaan salat subhana rabbiyal a'la sampai 3 kali. Baca 10 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 kali. Itu udah 65. Kemudian bangun sebelum berdiri ada duduk namanya duduk istirahat. Sebelum berdiri baca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 barulah Allahu akbar. Baca Al-Fatihah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Al-Fatihah, baca surat yang dianjurkan sebagian ulama setelah At-Takatsur di rakaat pertama surat Al-'Asr. Wal 'asri innal insana lafi dan seterusnya. Setelah selesai sebelum rukuk lagi baca tasbih berapa kali? 15 lagi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Nah, ada tahiyat pertamanya enggak Ustaz? Ini kan 4 rakaat. Ada enggak tahiyat pertamanya? Tanpa tahiyat pertama. Jadi nanti di rakaat kedua duduk tasyahud seperti biasa, tapi bacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha. Berdiri seterusnya sampai salam. Kira-kira jelas, Pak? Insya itulah yang dimaksud 4 rakaat salat tetapi Imam Nawawi bahkan sebelumnya Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan kalau dilakukan di malam hari afdolnya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam berarti cuma berapa tasbihnya? 150
Loh, kaget 2 rakaat yang berikutnya 150 lagi, jadi total 300. 4 rakaat tapi potong duo. Ya, potong duo 300. Ini kalau dilakukan di malam hari, afdolnya 2 rakaat berdasarkan sabda Nabi, salatul laili masna masna, salat sunnah yang dilakukan di malam hari bagusnya 2 rakaat. Tapi kalau di siang 4 rakaat boleh, 2 rakaat juga boleh. Dengan demikian selesailah ya tentang tata cara sholat tasbih. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, itu nian dosa besar juga. Mohon maaf, kami pernah berzina misalnya, pernah minum khamar, pernah berjudi. Apakah itu diampuni dengan sholat tasbih? Iya, diampuni, tapi dengan syarat. Syarat taubatnya juga dilakukan. Bukan dengan sholat tasbih baik. Diiringi dengan sholat, dengan taubat. Pak Ustadz, itu betulan segala-gala dosa diampuni. Mana kalau dosanya dengan manusia? Oh enggak, kecuali dosa dengan manusia. Ini tidak diampuni sampai kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimin, sampai kita mengembalikan hak yang pernah kita ambil dari orang lain. Ya, kalau dosa yang berkaitan dengan manusia, la yatanawalu huquqal ibad, tidak mencakup hak-hak manusia. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di rakaat pertama baca suratnya sebetulnya bebas. Hanya sebagian ulama menganjurkan surat At-Takatsur. Rakaat kedua surat Al-'Asr. Rakaat ketiga surat Al-Kafirun. Rakaat keempat surat Al-Ikhlas. Ini bedanya sholat tasbih dengan sholat yang lain. Di rakaat ketiga dan keempatnya masih dianjurkan baca surat. Kan kalau sholat zuhur baca suratnya cuma di rakaat kedua baik, 1 dan 2 baik. Rakaat 3 dan 4 Al-Fatihah saja. Tetapi di sholat tasbih itu di setiap rakaat baca surat. Bebas suratnya apa? Mana yang apalah. Tapi kalau nak disebutkan di sini oleh beliau, wa qad ikhtara ba'dhum, sebagian ulama memilih beberapa surat At-Takatsur wal 'Asr wal Kafirun wal Ikhlas. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Semoga suatu malam kita bisa sholat tasbih. Ya, bagusnya sendiri-sendiri. Tapi kalaupun mau berjamaah boleh. Ya, sah. Apalagi dalam rangka melatih. Ya, semoga nanti di suatu waktu pacak kita agenda ke. Insya Allah. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih
karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.